Oh, Bapak Ibu mohon dengarkan baik-baik ya. Saya minta waktunya sebentar saja, karena yang akan saya sampaikan ini bukan kabar biasa. Bukan gosip, bukan katanya-katanya. Dan bukan juga pesan berantai dari grup WhatsApp. Yang sumbernya tidak jelas, ini informasi penting, yang menyangkut hak Bapak dan Ibu sendiri. Jadi tolong jangan di-skip, jangan didengar sambil lalu, dan jangan diambil sepotong-sepotong. Karena dalam urusan pencairan, rapel dan penyesuaian gaji pensiunan, kadang yang membuat dana tertahan itu bukan masalah besar. Nah, tapi justru hal kecil yang dianggap sepele, satu huruf beda pada nama, satu digit angka rekening yang tidak cocok, atau satu langkah verifikasi yang belum selesai. Dan sayangnya, kalau satu detail itu terlewat dana, yang sudah ditunggu berbulan-bulan bisa tertunda lagi. Bapak Ibu, inti kabar pentingnya adalah ini, PT Taspen menegaskan bahwa 5 Februari 2026 telah ditetapkan sebagai tanggal acuan nasional untuk perhitungan, rapel dan penyesuaian gaji pensiunan. Ini berlaku untuk pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, termasuk juga janda, duda, dan ahli waris yang sah. Artinya semua perhitungan, baik besar rapel maupun besaran penyesuaian gaji, mengacu pada kondisi dan data. Per tanggal tersebut ini bukan rencana, bukan perkiraan, bukan semoga, dan bukan juga kabar yang masih bisa berubah-ubah. Kalau sudah disebut sebagai acuan nasional, itu berarti satu pegangan yang sama untuk semua daerah, semua kantor, semua bank mitra, dan semua penerima. Tidak ada lagi perbedaan tafsir antar wilayah, tidak ada lagi cerita di daerah A begini, di daerah B begitu, sistemnya satu, acuannya satu dan mekanismenya mengikuti ketentuan resmi. Namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin meluruskan dulu satu hal yang sering sekali membuat orang salah paham, bahkan sampai menimbulkan kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Banyak yang mendengar kata rapel, lalu mengira itu seperti bonus bantuan, hadiah atau uang tambahan yang sifatnya suka-suka, padahal rapel itu bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan juga bentuk belas kasihan. Rapel adalah selisih hak yang seharusnya sudah Bapak dan Ibu terima lebih awal namun tertunda karena proses penetapan kebijakan, penerbitan regulasi, penyesuaian administrasi, dan pembaruan sistem pembayaran negara. Jadi ketika pemerintah menetapkan penyesuaian atau kenaikan, tidak selalu bisa langsung berjalan hari itu juga, karena negara harus memastikan payung hukumnya jelas, datanya benar, dan sistemnya siap untuk jutaan penerima. Selama masa tunggu, itulah muncul selisih yang belum terbayarkan. Nah, selisih itulah yang disebut rapel. Jadi, rapel adalah pelunasan hak yang sempat tertahan oleh waktu, bukan uang tambahan di luar hak, melainkan uang hak yang memang harus dibayar sesuai ketentuan. Bapak Ibu juga perlu tahu, penerima rapel ini bukan hanya satu kelompok saja. Pemerintah dan Taspen menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi selama tercatat sebagai penerima pensiun yang sah, datanya aktif dan statusnya jelas, hak rapel tetap ada. Yang seremsik di dalamnya adalah pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda penerima pensiun, duda penerima pensiun, dan ahli waris yang sah sesuai aturan. Jadi kalau Bapak atau Ibu adalah janda atau duda penerima pensiun terusan, tidak perlu khawatir, hak tetap dijamin sepanjang data dan statusnya sesuai. Begitu juga jika ada ahli waris yang memang berhak, mekanismenya tetap mengikuti ketentuan resmi yang berlaku. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul, dan ini hampir setiap hari dibahas di mana-mana. Kenapa tetangga saya sudah cair, kok saya belum? Atau kok teman saya sudah masuk, rekening saya masih sama? Bapak Ibu, pencairan, rapel, dan penyesuaian gaji ini memang tidak selalu serentak dalam satu waktu yang sama untuk semua orang. Taspen menjelaskan bahwa pencairan dilakukan bertahap. Dan ini penting, bertahap bukan karena dana tidak tersedia. Taspen memastikan bahwa dana sudah dialokasikan oleh pemerintah sesuai ketentuan, jadi bukan soal uangnya ada atau tidak. Bertahap dilakukan untuk menjaga ketelitian dan akurasi. Karena jumlah penerima itu jutaan, bayangkan kalau jutaan rekening ditransfer sekaligus tanpa pengecekan berlapis, risiko salah rekening, salah nominal, atau bahkan salah penerima bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, dampaknya bukan hanya membuat sebagian orang bingung, tapi juga bisa menimbulkan masalah hukum, masalah administrasi, dan proses koreksi yang lebih panjang. Karena itu prinsip yang dipegang adalah lebih baik sedikit, lebih lama tapi tepat sasaran, daripada cepat tapi bermasalah. Nah, karena prosesnya bertahap, wajar kalau ada yang sudah masuk duluan, ada juga yang menyusul. Tetapi yang penting Bapak dan Ibu pahami adalah kalau haknya memang tercatat dan datanya benar,
Hak itu tidak hilang, dana tidak hangus. Jika belum masuk di tahap pertama, bisa masuk di tahap berikutnya setelah validasi, data dinyatakan lengkap dan sinkron. Jadi yang kita perlukan di sini adalah ketelitian dan kesabaran, bukan panik, bukan emosi, apalagi sampai percaya pada orang yang menawarkan jalan pintas. Bapak Ibu. Satu hal lagi yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah soal nominal. Ada yang bilang, kok rapel saya kecil? Ada juga yang langsung membandingkan dengan orang lain. Kok punya dia lebih besar? Punya saya segini. Di sini Taspen menegaskan, besaran rapel memang tidak sama untuk semua orang. Sistem menghitungnya berdasarkan banyak variabel, di antaranya adalah golongan terakhir, masa kerja, gaji, pensiun pokok, tunjangan keluarga atau tunjangan pangan bila ada, serta jumlah bulan, keterlambatan yang dihitung dalam kebijakan tersebut. Jadi seseorang dengan golongan lebih tinggi dan masa kerja lebih panjang tentu selisihnya berbeda. Dibanding yang golongannya lebih rendah atau masa kerjanya lebih pendek, ada juga faktor status, tanggungan yang mempengaruhi tunjangan. Jadi jangan merasa ada yang dipermainkan hanya karena nominal berbeda. Sistem menghitung otomatis berdasarkan data resmi, tercatat dan diaudit. Tidak ada hitungan manual, apalagi titipan atau jalur khusus. Sekarang kita bicara soal mekanisme pencairan. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu antre, dan tidak perlu membawa berkas macam-macam. Selama data Bapak dan Ibu sudah sesuai, pencairan dilakukan melalui transfer otomatis, langsung ke rekening bank yang terdaftar di sistem. Taspen bekerja sama dengan bank mitra resmi. Begitu dana masuk, saldo akan bertambah. Biasanya tidak ada telepon pemberitahuan, tidak ada SMS dari Taspen, dan tidak ada petugas yang menghubungi. Cara paling aman untuk memastikan apakah rapel sudah masuk adalah dengan mengecek mutasi, rekening melalui ATM, mobile banking, internet banking, atau buku tabungan. Jika ada transaksi masuk dari sumber resmi terkait, Taspen itulah dana, rapel, atau penyesuaian yang diterima. Namun disinilah Bapak Ibu perlu ekstra waspada, karena ada satu hal yang menjadi kunci utama, dan ini sering tidak disadari. Taspen menjelaskan bahwa di balik sistem pembayaran yang terlihat rapi dan modern, ada proses validasi data yang wajib dipenuhi. Banyak orang mengira rapel pasti cair otomatis, tanpa perlu dicek apa-apa. Padahal Taspen menegaskan jika ada satu saja data yang belum sinkron atau belum lengkap, pencairan bukan dibatalkan, tetapi ditunda. Sementara sampai data dinyatakan valid, artinya haknya tetap ada. Tapi prosesnya menunggu data beres terlebih dulu. Data apa saja yang sering membuat pencairan tertahan banyak? Mulai dari rekening bank yang sudah tidak aktif, atau dorman, nama pada rekening berbeda dengan identitas, kependudukan, status keluarga yang belum diperbarui. Misalnya ada perubahan status tapi belum dilaporkan, atau data, riwayat kepegawaian, yang belum sepenuhnya sinkron dengan data pusat. Kadang juga masalahnya sangat sederhana, misalnya ada satu huruf berbeda antara nama di KTP dengan nama di rekening, atau ada gelar yang tertulis di satu dokumen, tapi tidak di dokumen lain. Hal-hal kecil seperti ini di sistem bisa terbaca sebagai ketidaksesuaian, lalu sistem menahan sementara demi keamanan. Selain itu, ada juga yang terkendala karena proses otentikasi atau verifikasi biometrik. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar verifikasi wajah, pemindaian wajah lewat HP, atau mau otentikasi melalui aplikasi. Fungsi dari proses ini sederhana, memastikan penerima masih hidup dan benar-benar berhak menerima pensiun. Ini bukan untuk mempersulit, tetapi justru untuk melindungi hak pensiunan agar tidak disalahgunakan, karena kalau tidak ada otentikasi akan ada risiko dana terus mengalir ke rekening yang seharusnya sudah tidak berhak, misalnya karena penerima sudah meninggal namun belum terlapor, atau ada penyalahgunaan data. Jadi, verifikasi ini adalah bagian dari sistem perlindungan. Kalau Bapak atau Ibu mengalami kendala otentikasi, misalnya verifikasi wajah gagal, biasanya ada beberapa hal yang bisa dicoba. Pastikan pencahayaan cukup terang, jangan backlight, lepaskan kacamata yang memantulkan cahaya, lepaskan masker dan posisikan wajah sesuai petunjuk. Jangan terburu-buru, karena sistem butuh wajah terlihat jelas. Kalau tetap gagal, jangan putus asa. Mintalah bantuan keluarga, anak cucu, atau kerabat untuk membantu prosesnya. Dan kalau semalabaros, bank mitra atau layanan resmi yang ditunjuk biasanya bisa membantu menyelesaikan kendala teknis tanpa harus memakai perantara yang tidak resmi. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, kalau pencairan belum masuk, itu tidak otomatis berarti hak Bapak dan Ibu hilang. Dalam banyak kasus dana sudah disiapkan,
Hanya sistem menahan, sementara karena ada validasi yang belum tuntas. Jadi langkah terbaik bukan panik, tapi memastikan hal-hal yang menjadi kunci. Pertama, pastikan rekening bank yang terdaftar masih aktif, tidak pasif dan tidak bermasalah. Kedua, pastikan nama pada rekening sesuai dengan identitas. Ketiga, cek data keluarga bila menerima tunjangan keluarga. Keempat, pastikan data kepegawaian dan golongan terakhir sudah benar. Dan kelima, pastikan autentikasi atau verifikasi biometrik berjalan baik jika memang diperlukan. Sekarang mari kita masuk ke peringatan yang sangat penting, dan mohon ini benar-benar diingat. Di saat masyarakat sedang menunggu pencairan rapel, penipu biasanya memanfaatkan momentum ini. Taspen sudah mengeluarkan peringatan keras terkait penipuan. Taspen tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, tidak pernah meminta password, dan tidak pernah meminta biaya administrasi dalam bentuk apapun. Melalui telepon, SMS, atau WhatsApp, kalau ada yang mengaku petugas Taspen, lalu meminta data pribadi, meminta kode OTP, atau menawarkan bisa mempercepat pencairan dengan imbalan itu, sudah pasti penipuan. Jangan diladeni, jangan dibalas, jangan dikasih data informasi resmi, hanya disampaikan melalui kanal resmi Taspen, aplikasi Taspen mobil, dan mutasi rekening bank Bapak Ibu. Kalau ada pesan mencurigakan, langkah paling aman adalah abaikan. Kalau ragu, tanyakan ke keluarga, atau langsung cek ke kanal resmi. Jangan pernah percaya pada screenshot yang beredar tanpa identitas jelas. Jangan percaya pada akun media sosial yang mengatasnamakan lembaga tetapi tidak resmi, dan jangan pernah memberikan data bank kepada siapapun. Karena begitu, PIN atau OTP jatuh ke tangan orang lain, saldo bisa dikuras dalam hitungan menit, sementara proses pengembalian itu sangat sulit dan bisa memakan waktu. Jadi lebih baik mencegah sekarang. Maksudnya kalau Bapak dan Ibu sudah cek saldo dan mutasi rekening, tapi belum ada transaksi masuk, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan panik dan jangan langsung mengambil kesimpulan buruk. Kedua, lakukan pengecekan bertahap. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Apakah rekening masih aktif? Apakah kartu ATM masih bisa dipakai? Apakah rekening tidak diblokir? Kalau rekening pasif, biasanya sistem akan menahan pencairan sampai rekening aktif kembali, atau ada pembaruan rekening di data Taspen. Lalu cek juga kesesuaian nama dan identitas. Kesalahan kecil bisa berpengaruh. Kalau Bapak dan Ibu punya akses ke aplikasi Taspen mobil, pantau informasi resmi di sana. Jika tidak apa-apa, cara manual dengan mengecek mutasi rekening tetap valid. Dan kalau setelah pengecekan dasar semua sudah benar, namun dana belum masuk, kemungkinan besar memang Bapak dan Ibu masuk ke tahap pencairan berikutnya. Karena proses validasi masih berjalan atau ada sinkronisasi data dari instansi terkait yang belum selesai, misalnya sinkronisasi data dari BKN atau untuk TNI dan Polri, bisa terkait data dari instansi masing-masing. Ini bukan berarti bermasalah besar, tapi biasanya hanya proses administrasi yang sedang berjalan. Bapak Ibu, hal yang juga penting dipahami adalah bahwa rapel itu bisa dikenakan pajak sesuai ketentuan. Potongan pajak dilakukan otomatis oleh sistem. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat nominal yang masuk, ternyata tidak sama persis dengan perkiraan kotor, itu bisa. Karena ada potongan pajak yang memang harus dipotong sesuai aturan. Ini bukan potongan liar, dan rapel juga tidak mengubah prinsip pensiun bulanan berjalan. Rapel adalah pembayaran selisih masa lalu. Sedangkan pensiun bulanan ke depan mengikuti ketentuan baru sesuai penyesuaian yang berlaku. Untuk janda dan duda mekanismenya tetap sama. Hak rapel tetap dibayarkan sesuai ketentuan pensiun terusan yang berlaku. Selama statusnya sah, rekening aktif, dan data sinkron, tidak ada perlakuan berbeda selama ketentuan dipenuhi. Begitu juga ahli waris yang sah, selama jalurnya resmi dan dokumennya sesuai ketentuan, hak tetap diproses lewat mekanisme yang telah diatur. Bapak Ibu, saya paham, menunggu itu tidak mudah. Setiap hari, melihat saldo yang tidak berubah bisa membuat gelisah, apalagi kalau mendengar orang lain sudah menerima. Muncul rasa khawatir, muncul pertanyaan. Bahkan ada yang sampai curiga macam-macam. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu pegang satu hal. Selama hak tercatat dan data benar, hak itu tidak hilang. Yang perlu kita jaga adalah ketelitian, kewaspadaan terhadap penipuan, dan kesabaran mengikuti tahapan sistem. Jangan sampai karena terburu-buru ingin cepat cair, akhirnya Bapak dan Ibu justru tertipu dan kehilangan uang. Karena itu saya sarankan Bapak dan Ibu melakukan 4 langkah sederhana ini. Pertama, pastikan rekening bank yang terdaftar benar-benar aktif dan sesuai nama.
Kedua, pastikan data keluarga dan status tanggungan benar, khususnya bagi yang menerima tunjangan keluarga. Ketiga, pastikan riwayat kepegawaian dan golongan. Terakhir, sesuai data resmi. Keempat, pantau informasi dari kanal resmi dan jangan percaya sumber yang tidak jelas. Kalau ada yang merasa rapelnya kok kecil, ingat bahwa perhitungan melibatkan banyak variabel. Namun kalau Bapak dan Ibu setelah dicek, benar-benar menemukan ada data yang keliru, Bapak dan Ibu berhak mengajukan klarifikasi melalui jalur resmi dengan bukti yang sah. Semua ada prosedurnya dan tidak perlu menggunakan calo. Penetapan 5 Februari 2026 sebagai acuan nasional, ini sebenarnya memberi kepastian bagi banyak orang yang sebelumnya merasa menggantung. Sekarang ada patokan, ada berdasar, dan ada mekanisme nasional yang diawasi. Memang prosesnya tidak instan, tetapi tujuannya supaya hak diterima dengan tepat, aman dan adil. Dan itulah yang paling penting, bukan hanya cepat tetapi benar sebagai penutup. Kalau nanti rapel dan penyesuaian gaji sudah masuk, gunakan dana itu dengan bijak, utamakan kesehatan, kebutuhan pokok, dan hal-hal yang benar-benar penting. Sisihkan juga untuk simpanan, karena masa pensiun perlu ketenangan dan perencanaan. Ingat, rapel dan penyesuaian ini bukan sekedar uang. Itu simbol penghargaan negara kepada para purna, bakti yang sudah mengabdikan tenaga, waktu dan hidupnya untuk pelayanan dan tugas negara. Jadi mari kita jaga prosesnya dengan tertib, waspada dan tidak mudah terpengaruh isu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan percaya pihak yang meminta PIN, OTP atau biaya administrasi. Jangan percaya yang mengaku bisa mempercepat. Dan jangan panik kalau belum masuk hari ini, karena pencairan bertahap dan bisa menyusul. Setelah validasi selesai, pastikan data benar, rekening aktif, dan autentikasi bila diperlukan sudah dilakukan. Semoga pencairannya lancar, hak Bapak dan Ibu diterima dengan baik, dan membawa manfaat yang besar untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.